Ya, halo semuanya, selamat datang di Gelut Cinema karena apa aja bisa digelutin termasuk sinema gitu. Ini baru lagi. Ya, kali ini apa ya? Gelut Sinemanya cukup spesial ya. Ngebahas gibah, film gibah yang baru banget rilis hari ini, 30 Juli 2021 ya. Eh apa namanya? Di sini selain dengan para pegelut biasa ini ya, ini ada Mbak Nelly terus apa namanya? Adminnya si netizen nih, Mas Yuzu. Aduh. Terus ada Mbak Kiki. Aduh. Nah, sama yang paling junior di sini, Danan ya. Oke. Itu ya, apa namanya? Buat gelut kali ini spesial, tadi aku bilang spesial karena kita kedatangan ini ya, kedatangan penulis dari film gibahnya sendiri. Ini ada Mas Riza sama Mbak Vidya ya. Halo Mas Riza, Mbak Vidya. Film horor itu gelutinnya malam-malam, cocok gitu. Ini sih apa namanya? Ini format gelutnya agak unik ya. Ini malah pengennya lebih ke diskusi aja sih gitu, diskusi mungkin sama nanti masing-masing dari kita itu ya beropini tentang filmnya gitu. Pertama-tama itu ya, mungkin aku kasih tahu dulu film gibah tuh apa sih gitu. Apa sih ini dibuat siapa, terus cast-nya siapa aja dan mungkin sinopsisnya gitu. Yang ini aku sambil lihat itu ya, sambil lihat di apa namanya buat IMDb nih. Gibah ini adalah film dari itu ya, di Company sama Blue Water Films. Bener kan ya Mas Riza? Betul. Iya, di Company sama Blue Water Film ini berarti film kedua ya sama PH itu ya Mas? Heeh. Oke. Nah ini film kedua setelah Makmum ya, yang best selling itu sampai keluar Indonesia ya kalau nggak salah ya. Indonesia dan apa ya? Gibah ini disutradarai sama Pak Monty Tiwa, terus cast-nya itu ya. Cast-nya yang cukup fresh itu ada Anggika Bosterly, Verrell Bramasta, terus apa sih? Sasa Utari, Arafa, Josephine Firmstone, Adila Fitri, ya, Adila Fitri sama ya banyak lah gitu. Oh ya, Opi Kumis sama Asri Welas ya itu. Dan sinopsis dari Gibah sendiri tuh berkisah tentang Firly, seorang wartawan yang itu ya, yang uh, mulai dihantuin sama ya sesuatu yang nggak terlihat, yang apa namanya ya, mungkin karena kesalahan dia gitu. Buat lebih lanjutnya bisa tonton langsung di Disney Plus Hotstar gitu. Sebelum mulai ini mungkin aku mau tanya-tanya dulu nih sama Mas Riza sama Mbak Vidya nih. Ya, oke. Ntar aku nge-scroll dulu nih sambil. Iya, ada catatan. Ya Allah. Oke. Eh mau tanya nih sama Mas Riza sama Mbak Vidya nih. Eh Awal mulanya tercipta Gibah tuh gimana sih? Film Makmum tayang, habis itu di company sendiri kan ada project Rasuk 2 ya, yang Mm-mm. itu juga udah tayang di bioskop. Terus di sepanjang perjalanan Rasuk 2 itu
akhirnya dari Pak Diraj tuh ngobrol, kayaknya kita ingin lanjut buat bikin Makmum 2. Akhirnya kita lah develop Makmum 2. Dia bikin skrip segala macam, Hmm? sampai akhirnya di tengah-tengah perjalanan Makmum 2 itu ditanyain, kamu ada ide yang lain enggak? Ide apa? Aku tanya kan. Maksudnya apakah harus dari yang udah ada gitu? Maksudnya kalau sebelumnya Makmum kan dari film pendek tuh. Apakah mau nyari dari novel kah atau dari cerita yang udah ada apa gimana? Terus dari Pak Dirasnya sendiri terserah, kalau misalnya original story ya nggak masalah. Habis itu aku ngobrol-ngobrol sama Vidya kira-kira apa ya. Terus habis itu kami ngajuin si Gibah ini. Masih Hmm. konsep kasaran banget. Masih poin intinya aja, ngobrol ya tentang seputaran aktivitas manusia yang suka gibah, terus dibawa ke horor, terus dibawa ke religi juga. Terus dari Pak Dirajnya tertarik, barulah kita akhirnya develop gibah. Gitulah ya, Hmm. Vidya ya. Ya, kurang lebih begitu ya. Hmm. Oke, oke. Apa nih tadi kan itu ya pengen ngomong soal gibah nih. Terus eh apa sih yang mendorong Mas Riza sama Mbak Vidya tuh pengen ngangkat tema soal gibah ini gitu loh? Nah, ini Mbak Vidya lebih semangat kayaknya kalau jawab soal ini. Oke. Ya, seperti film-film sebelumnya ya, kayak saya sama Riza kan juga kalau membuat film pendek itu pasti hal yang relate dengan kehidupan orang-orang sekitar kita gitu. Nah, di sini juga ya menurut saya nggak cuma saya dan Riza ya, tapi teman-teman semuanya di sini juga pasti secara nggak sadar maupun sadar pasti sering menggibah dan digibahi gitu kan. Hmm. Bener banget. Nah, Iya, iya, iya. itu banyak banyak nggak sadarnya sih gitu. Terus kayak ketagihan ngobrol terus itu ngobrol apapun juga akhirnya seringnya jatuh ke gibah gitu. Ya dari situ terus oke deh kayaknya juga selain ada nilai-nilai religinya yang mau disampaikan, terus juga eh, apa ya bisa ya yang pasti bisa ngasih pandangan ke teman-teman yang sering nggak sadar bergibah ini biar tahu oh ternyata efeknya bisa sampai seperti itu. Dari situ sih awalnya. Dan apa ya? Itu sih ya jujur aja kalau apa namanya abis aku nonton gibah tuh ya itu apa namanya jadi apa namanya ya kebuka pikirannya gitu. Wah, ternyata gibah ini berbahaya ya, ngeri juga nih. Bahaya. Ngeri gitu. Kayak apa namanya? Jujur aku nonton gibah tuh kayak nggak tenang sendiri gitu. Waduh, ini kok nanti kalau gibah Oh, ya. kalau misal Introspeksi ya. introspeksi gitu tuh. Nanti aku nanti kalau gibah lagi bakal gini nggak ya? Bakal dibawa ke alam lain nggak ya? Gitu. Ya, oke, mungkin Bakalan halu nggak gitu ya? gitu. Ya udah, ini aku udah membuka ya. Ini jadi aku serahin ke pegelut-pegelut lainnya lah ya. Dari pertama dulu siapa nih? Yang paling junior dulu deh. Danan ya. Danan, dipersilahkan. Pertanyaannya, Iya, apa ada nggak sih yang di-cut dari film ini, contoh yang jadi bioskop sayang, nggak apa tuh adegan nggak di-cut tapi di Disney ada yang di-cut beberapa. Ada nggak adegan yang di-cut beberapa? Gimana Nan? Ulang Kurang pertanyaannya ya, agak kurang jelas. jelas Nan. Bedanya kalau di bioskop sama di Disney gitu ya. Iya katanya ada yang di-cut nggak Mas? Ada yang dipotong gitu. Hmm. Danan pakai headset, Danan pakai headset coba deh. Oh. Iya loh, foto profilnya Danan udah ngeri loh bagusnya. Tapi suaranya pelan banget Danan. Canda Danan. Ya, aku jawab ya. Lu Mas. Kalau yang di Disney sendiri, sejujurnya ini aku tadi belum selesai nonton, masih sisa 20 menitan. Karena ya tadi koneksi naik turun. Tapi sebenarnya sebelum di Disney aku juga udah nonton di preview terakhirnya sama Vidya beberapa bulan yang lalu. Bulan apa ya Vidya waktu itu? Maret kali ya, kisaran Maret. Sebelum puasa ya kalau nggak salah. Ya Maret sebelum ya. pas kisaran Maret tuh udah nonton. Dan kami beruntung waktu itu pas preview itu di bioskop sih. Jadi
menyenangkan experience nontonnya. Sejauh ini sih memang dari produser nggak ada ngasih tahu perbedaannya apa, dan tadi aku juga nonton juga sejauh 20 menit terakhir itu nggak ada bedanya juga. Cuma kemarin yang ada beda itu di trailer bahkan ada, kalau di trailer teman-teman nonton ada part yang si hantunya di kolam yang meluk itu, ya kan? Nah itu kan ada tuh di trailer. Nah, kalau di trailer yang versi sebelumnya itu nggak ada. Paling cuma beda kecil-kecil gitu doang. Tapi itu Oh, di jadi trailer. ditambah-tambah gitu ya Mas ya? Iya, semacam Justru kayak ya gitu. malah. Mm-mm. Oh, Ada yang diganti sih lebih tepatnya. Gitu. Tapi ya cuma gitu-gitu aja sih. Bukan mengubah isi filmnya, hanya di trailer kan mungkin karena Disney juga punya ini ya, punya pandangan tersendiri ya, karena itu kan berhubungan dengan promo. Oh, Boleh, berarti boleh. gimana? Mas Riza, berarti itu ya, apa namanya, Disney juga apa namanya, juga turun tangan buat masalah editing juga dong? Gitu ya? Gimana? Aku sebenarnya kurang tahu sampai sejauh mana ya. Tapi yang kemarin aku dilibatkan secara langsung tuh kayak bikin sinopsis khusus untuk Disney, karena kan di Disney ada beberapa format sinopsis ya kalau nggak salah. Kayak kalau misal di Smart TV, di handphone, di mana. Jadi ada yang sinopsis pendek, ada yang sinopsis agak panjang. Nah, aku palingan bikin itu aja. Dari yang sinopsis aslinya berapa panjang, dari mereka minta berapa kata gitu-gitu doang. Tapi kalau sampai ke film dan ke filmnya aku sih setauku nggak ada. Tapi ya mungkin karena kalau trailer kan berhubungan dengan promo ya. Jadi mungkin ada masukan dari mereka dan mungkin dari produsernya juga setuju. Jadi ya akhirnya ada diganti. Oh iya. Gitu. Saya maksudnya di sini kan posisiku sama video kan jadi penulis ya. Jadi apa yang dikoordinasikan ke kita tuh yang biasanya berhubungan dengan kepenulisan juga. Gitu. Ya sih. Seperti itulah, itu yang kami tahu. Berarti itu ya, Mas Riza sama Mbak Vidya lebih handle ke kepenulisannya gitu ya? Oh iya, namanya juga Iya. penulis. Iya. Iya, Akhirnya gitu. tahu. Oke. Boleh Soalnya tanya? boleh silakan. Ya, pertama-tama sih apresiasi banget ya. Ini filmnya bener-bener detail penceritaannya. Terus ya lumayan rapih banget skripnya. Cuma aku mau tanya ada beberapa kenapa milih sosok tokoh yang vegan ya? Kan ini dan banyak banget adegan yang kalau buat bukan hanya vegan ya, kita yang normal aja kayaknya aduh ngeri-ngeri sedep gitu kan. Kayak gitu. Iya, Itu iya. kenapa pilih tokoh seperti itu gitu. Dan yang kedua saya lihat sih kan ada kayak Insidious-nya ya, apa maksudnya yang ke dunia lain itu apa ada inspirasi dari sana? Itu aja sih. Makasih. Dari video dulu mungkin. Oke, mungkin jawab yang mana aja? Yang vegan dulu ya. Yang vegan dulu. Vegan. Iya, kalau yang vegan sebenarnya tadi dari Kak Kiki juga merasakan ya kalau kita yang normal aja yang nggak vegan lihat beberapa adegan yang berhubungan dengan daging-daging, darah-darah aja ada rasa jijik gitu. Apalagi ya pastinya untuk mendramatisir cerita gitu, memberikan efek yang lebih greget gitulah. Jadi di mana ketika seorang vegan dia benar-benar anti daging gitu, terus akhirnya karena kebiasaan hidupnya tadi dan istilahnya udah dirasuki juga akhirnya bukan bisa sih, jadi kayak nggak sadar untuk sampai doyan makan daging itu kan ada apa ya, gimana ya jelasinnya? Gimana aja? Iya, maksudnya lebih signifikan gitu loh. Ya gitulah ya. Untuk memperdalam kedalamannya, ya Allah bahasan jelek banget. Untuk memperdalam kedalaman, paham lah ya.
Ya semoga paham ya. Mungkin Itu bahasa sih gampangnya akhirnya biar kita lebih pilih tokoh greget yang gitu ya. Hmm. ya itu bahasa enaknya lah. Kedalaman emosional dan karakternya sih. Iya. Seperti itu. Terus apa lagi ya tadi? Satu lagi. Tadi yang kedua yang ada beberapa sisi yang kayak Insidious. Oh, Terinspirasi dari sana enggak? soalnya kalau film yang ke dunia lain tuh aku merasa sudah ratusan ya, nggak cuma Insidious. Mungkin ya semacam, mungkin yang pertama kali orang-orang dan akhirnya cukup berkesan ya Insidious. Jadi ketika ada adegan ke dunia lain ya akhirnya kepikirannya ke arah sana. Gitu sih. Kalau dibilang inspirasi ya aku juga nonton Insidious juga, nonton film-film lain yang punya adegan kayak gitu juga. Jadi ya mungkin bisa dibilang inspirasi juga. Tapi juga bukan serta merta kayak oh Insidious kayak gitu terus kita bikin kayak gitu sih, sebenarnya enggak. Kita tetap lihat kebutuhan ceritanya aja. Mungkin dari video mau nambahin? Enggak, kayaknya udah cukup. Gitu, Oke. Mas. Sip. Makasih Mas penjelasannya. Yuk, sama-sama. Oke. Oh iya, ini Danan mau nanya lagi nggak? Atau udah nih? Ada sih satu tapi ya nggak terlalu penting sih. Kenapa Danan? Tanya aja Danan. Tanya aja nggak apa-apa. Pelan-pelan tapi ngomongnya. Tapi ada nggak sih kayak Gibah nih satu universe nggak sama Makmum? Satu universe nggak sama Makmum Gibah? Oh, beda cerita, cuma penulisnya aja yang sama. Maksudnya kaminya sama, cuma ada penulis lain yang berbeda. Jadi kalau di Makmum 1 kami berdua nulis barengan sama Alim Sudio. Kalau yang di Gibah ini sama Afif Elham sama Montitiwa. Gitu. Jadi nggak nyambung antara Makmum dan Gibah. Memang cerita terpisah gitu maksudnya. Tapi itu kan Mas, apa namanya? Kalau aku nangkep Gibah sama Makmum kan tema besarnya kan itu ya tentang Islam juga kan ya Mas? Iya. Iya. Aku nangkepnya itu doang. Bisanya Iya. jauh beda. Ya memang original story juga kan ya Gibah. Oke. Oh iya mau nanya deh Mas. Buat Gibah ini apa namanya? Nggak kayak Makmum sebelumnya yang emang film pendek dulu gitu, nggak ya? Bukan, ini original story. Jadi memang dari kami mengajukan ide ke produser dan produsernya senang dan akhirnya ya kita develop ini ceritanya secara utuh. Itu. Mau nanya dong. Oke. Boleh, silakan. Iya, Mas Riza, ini filmnya kenapa lebih milih horor komedi? Kenapa nggak horor yang bener-bener yang mencekam banget gitu? Kenapa harus komedi? Apa ngelihat pasarnya yang lebih rame komedi atau gimana? Dari video dulu mungkin. Kalau tolong dikoreksi ya, bisa kalau Ya? aku salah. Ya. Seingatku dulu, jadi itu kan tadi udah diceritain ya, ada transisi antara Project Habis Makmum 1 ke Makmum 2 gitu. Terus Iya. ada sisipan untuk mencari cerita lain, membuat cerita lain gitu. Kalau nggak salah dulu memang ada request dari produser untuk membuat cerita yang horor tapi ringan gitu, nggak seberat gitu. Makmum gitu. Iya kan ya? Sebenarnya kalau dari sisi seremnya, serem ini film sebenarnya. Nah, Apalagi itu. ada nampakan segala ulet-ulet. Yang apalagi pas lagi di cermin itu aku agak merinding yang nyobek-nyobekin muka itu. Dan Oh, jadi yang tantangan sendiri sih. yang kulit-kulit gitu ya. Iya, yang di cermin dia. Prostetiknya nyata banget. Sebenarnya aku agak lupa persisnya sih. Dulu tuh akhirnya muncul komedi itu sebelum ada ide Gibah atau setelah Gibahnya muncul. Aku agak lupa persisnya. Setelah sih. Hah? Setelah kalau nggak. Setelah ya?
Aku lupa sih. Tapi Salah. seingatku memang, maksudnya gibah ini kan hal yang memang keseharian, dan kita sering melakukan gibah ini dengan nyantai gitu loh. Maksudnya buat tongkrongan, buat bercandaan, ya kan. Bukan Iya bukan benar. situasi yang serius gitu. Jadi ketika menurut kami dan produser juga, ketika gibah ini dibawakan dengan komedi akan lebih natural gitu loh, lebih bisa relate ke orang-orang gitu. Karena kan kalau misalnya bukan komedi ya Iya. anggaplah drama horor biasa gitu. Ya akan jadi seserius itu banget gitu gibahnya. Ya mungkin kalau Iya kita sih lihat benar. kayak film yang pergibahan kemarin juga viral kan, kayak Tile itu kan juga komedi banget kan. Mm-mm. Ya memang kayaknya gibah itu susah untuk dihilangkan dari komedi sih. Ya walaupun mungkin sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma ya menurut kami saat itu komedi sih rasanya pas. Dan ya itu benar, awalnya tuh pengennya komedinya kuat, terus horornya tuh ringan, yang nyantai aja, nggak yang aneh-aneh Oh, gitu. emang Awalnya emang begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya development script, sampai entah draft berapa aku udah lupa, itu kok jadi serem banget ininya apa horornya, dan memang arahnya jadi ke arah kayak gore, menjijikan, yang kayak gitu-gitu. Bukan, kalau Maklum kan emang horor hantu yang jump scare gitu-gitu ya. Mm. Kalau yang Giba ini memang lebih arahnya ke apa ya gore ya istilahnya ya, gore, terus kayak yang menjijikan, yang iya gitu-gitulah. ala Makanya akhirnya muncul, lepah. iya, makanya akhirnya kok jadi Aku berat kaget juga ya gitu. horornya. Hmm. Masa Tapi mimpi ya doang. nggak tahu dari teman-teman apakah menganggap itu horornya berat juga apa tetap ringan. Ya itu kan kembali ke penonton lagi. Bagus Kalau sih. dinilai horor berat, dibilang horor berat sih iya sih Mas, horor berat kalau menurutku. Soalnya unsurnya itu kan ke agama gitu kan. Apalagi ini apa entah itu benar kayak begitu, kalau ketika yang tadi Mas Gali bilang ketika kita gibah itu apakah nanti emang akan kejadian seperti itu, kita akan diganggu sama jin, itu menurutku berat gitu. Karena konsep horor dicampur ke agama itu udah lumayan berat sih kalau menurutku. Kayak gitu sih. Entah itu pemikirannya dari mana. Ini giliran aku, boleh nanya gak? Ya udah, monggo monggo monggo. Boleh nanya. Sepertinya Mas Yuzu udah menyimpan banyak pertanyaan nih. Silakan yang belum nanya Nggak apa namanya, cuma ada berapa ya, ada 3 mungkin ya. Yang pertama gini, aku menanyakan, ini Mas Riza sama Mbak Vidya ini kan satu bareng gitu kan membuat skripnya gini. Itu ada gak sih tektok atau cekcok gitu seketika saat adu argumen gitu, Fit harusnya nggak kayak gini, Riz harusnya nggak gini, kayak gitu, ada nggak sih kayak gitu kalau misal dalam saat membuat skrip seperti itu, sehingga bisa jadi skripnya tuh yang sekarang gitu bisa jadi perfect lah kayak gitu menurut para penontonnya gitu kan. Nah terus yang kedua, ini proses pembuatan membuat skrip seperti yang sekarang yang udah jadi ini itu berapa lama, sama ada halangannya gak sih ketika dalam pembuatan baik dari skrip, baik dari pembuatan filmnya gitu, sama Mas Montiwanya, ada masukan yang disaranin nggak, misalnya Mas Monti ini kayak nggak kayak gini, dia kayak gini, ada gak sih kayak gitu. Nah terus satu lagi sama ini kan diambilnya Idul Adha ya kalau nggak salah, itu Idul Adha-nya Idul Adha kemarin atau hitungannya emang itu tahun kemarin harusnya, apa gimana itu Mas, pembuatan dalam ininya, dalam ceritanya gitu, di tahun sekarang atau di tahun kemarin gitu, apa yang emang Idul Adha kemarin gitu. Itu aja sih, itu dulu sih, soalnya masih ada lagi. Itu aja dulu. Oke. borongan. Aku jawab yang terakhir dulu ya. Wes boleh. Film ini tuh di develop tuh akhir tahun 2019. Makanya kalau misal teman-teman nonton itu kan bawa-bawa Wuhan, bawa-bawa COVID juga kan, corona di mobil. Iya betul. Corona. Karena memang saat itu sudah ada isunya. Cuma memang di Indonesia kan masih slow ya. Maksudnya masih belum terdampak apa-apa. Nah,
Terus syutingnya itu di kisaran Februari Maret yang mulai awal-awal kasus. Oh, awal. Dan rencana tayangnya juga di tahun itu, tahun berapa? 2019 ya berarti? 2020. 2020, 2020. sorry, 2020. Heeh. Jadi ya kalau misal mau dijawab itu Idul Adha kapan, ya Idul Adha tahun lalu harusnya. Terus habis itu Oke. Terus? apa ya tadi? Kayak banyak kali. Oh, TikTok ya. Iya. Sama video. Ya lumayan sering sih, cuma biasanya cekcok kecil sih, nggak yang gimana-gimana. Ya itu dari menurutku sih, menurut video gimana? Ya gimana ya, kita berdua juga hampir selalu diskusi gitu, baik nggak dari awal banget sampai penulisan, bahkan mungkin sampai selesai film juga masih selalu banyak yang didiskusikan ya. Jadi bukan cekcok juga sih, berargumentasi satu sama lain juga sering gitu, tapi konteksnya sehat ya, nggak terus bete atau gimana gitu. Iya. Cuman ya pasti selalu ada yang diperdebatkan sih sebenarnya. Ya. Justru kalau di luar kami berdua tuh malah lebih, ya bukan berdebat sih, mungkin lebih diskusinya lebih panjang. Justru malah ketika sama Afifnya, sama Monty, sama produsernya itu lebih banyak diskusi. Mungkin karena kalau aku sama Vidya kan udah sering ketemu dan sering diskusi dari dulu ya, jadi secara otaknya udah nggak jauh beda gitu. Cuma kalau dari produser, dari sutradara sama penulis yang satunya, mungkin karena kan pengalamannya juga sudah beda, perspektifnya dalam memandang cerita ini juga beda, jadi tapi ya nggak cekcok juga, maksudnya diskusinya lebih panjang aja kalau sama mereka. Tapi ya maksudnya dengan diskusi sama orang-orang yang sudah pengalaman jauh daripada kami, itu ya kami dapat masukan yang luar biasa, banyak dan bagus-bagus juga. Oke deh Mas Riza, Mbak Vidya, thank you. Gak nanya lagi nih Mas Yuzu? Enggak, sementara itu dulu aja, gantian yang lain dulu. Udah terjawab ya tadi ya? Yang belum nanya tuh, yang belum nanya. Nih yang belum, siapa lagi nih? Ini sih ada yang mau ditanyain, tapi sekitar kayak itu kan ketika mau kesurupan ya, terutama salut sih aktingnya Asri Welas ya, di situ kayaknya dominan jadi ininya, pawangnya. Di situ itu banyak banget bahasa Jawa yang nggak ada translatannya, jadi ketika sedulurku abis itu nggak ngerti deh apa ngomong apa. Ada Nggak ada yang nggak ada. Nggak ada, iya ada yang nggak ada, bener. Jadi ketika sedulurku Di awal. Tuh, terus ya di situ sih, jadi paling ketika dia ngomong apa yang aku tambahin yang itu doang Kak, yang suara Jin Ifritnya doang tuh yang nggak ada subtitlenya. Tapi kalau yang si si Asri Welas ngomong sama si yang siapa sih yang dirasukin itu ngomong, itu ada subtitlenya. Iya, si Okta yang ngomong itu ada subtitlenya, tapi kalau yang Jin Ifritnya pas ngomong itu tuh nggak ada itu. Oh ya benar, pas Jin yang ngomong nggak ada tuh. Aku sampai 3 kali ini apa namanya bolak-balik lihat, karena apa sih artinya nggak ngerti gitu. Habis kata-kata sedulurku apa gitu. Minta diartiin nih ceritanya. Iya, itu yang di kamar ya? Iya, awal banget itu. Iya, yang di kamar. Di kosan. Iya. Pertanyaannya kenapa nggak dikasih subtitle? Kalau sebenarnya kan aku sendiri orang Jogja ya, jadi aku cukup mengerti apa yang dikatakan. Tapi sebenarnya poinnya memang bukan dialognya yang sepenting itu ya dalam tanda petik. Tapi ya bagaimana mereka berinteraksi. Dan ya namanya orang kesurupan kan nggak selalu jelas kan apa yang diomongin. Jadi makanya juga nggak selalu si orang yang kesurupan ini suaranya clear atau jelas apa yang diomongin. Kayak misal contoh yang di trailer aja yang paling terakhir yang Asri Welas yang manusia saya mau gule atau apa, itu kan nggak jelas juga sebenarnya. Itu sebenarnya memang disengaja, bukan yang kayak apa ya, bukan Asri Welasnya ngomong yang nggak jelas, tapi memang dibikin seperti itu. Karena memang di kenyataannya pun juga kalau orang kesurupan kita tidak selalu bisa mengartikan apa yang dia katakan.
apa yang dia katakan kan. Iya, nah random. Iya, jadi kita ingin mendekatkan ini juga ke reality sih sebenarnya. Jadi nggak selalu apa ya, orang kesurupan terus kayak ngomongnya jelas dan bisa menjelaskan sebegitu banyaknya. Kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang jelas gitu. Mungkin dari Mbak Vidya mau tambahin. Kayaknya kalau yang ini cukup deh. Sama. Iya, mungkin itu ya yang bisa aku jelaskan. Oke, Tapi nggak Mbak. tahu juga sih kalau mungkin menurut teman-teman misal itu apa ya, sesuatu hal yang penting untuk dikasih subtitle ya, di bagian beberapa yang jelas ya nggak masalah juga, itu jadi masukan gitu, nanti bisa aku sampaikan juga ke produser gitu. Karena maksudnya kan saya sendiri posisinya orang Jawa yang ngerti dia ngomong apa ya gitu. Tapi memang yang diomong itu bukan sesuatu hal yang apa ya, ya Nggak ada sebatas sangkut kayak pautnya sama filmnya gitu ya Mas ya mungkin ya. ya sebatas kayak kamu siapa, ngapain di sini, pergi gitu. Iya kayak gitu, Jadi itu gitu doang. Kalau Kayak basa-basi secara gitu ya. actionnya sudah ngerti, kelihatan. abis itu ada yang nggak ngertinya. Kalau itu masih ngerti ya, sopo Iya. gitu-gitu gue masih ngerti ya. Yang masih bahasa-bahasa umum lah ya, yang masih familiar orang-orang. Mungkin itu sih ya. Gimana Mbak Kiki? Udah jelas? Siap. Jelas. Oke, lanjut lah. Ini siapa nih dari adminnya Movie Mania Cilegon nih? Ini kalau mau nanya. Halo? Nggak ada. Udah, kalau apa namanya, nggak ada, mungkin aku mau nanya lagi nih sama Mas Riza, Mbak Vidya nih. Gimana? Ini kan apa ya, setting utamanya kan yang emang jadi senternya tuh kan tentang di kampus sama jurnalistik. Itu kenapa pengen ngangkat itu gitu? Dari Mbak Vidya mungkin mau jawab dulu. Sebenarnya nggak ada alasan yang khusus banget ya, cuman mungkin kalau tadi pertanyaannya kenapa kampus dan jurnalistik gitu ya. Iya. Oke, kalau kampus sendiri ya karena ya kami ngambil hal yang paling deket sih, karena dulu kan sekampus juga, terus apa ya pengalaman pribadi juga mungkin ya, banyak masa-masa bergibah di kampus gitu yang topik pembicaraannya juga luas banget gitu, di situ bisa dikembangin. Mungkin topik obrolan dulu sempat bingung ya kalau nggak salah ya saya mau di setting SMA atau kuliah gitu ya. Terus akhirnya memilih kuliah karena pasti jangkauannya lebih luas gitu. Kalau jurnalistik sendiri kenapanya aku juga kurang ingat sebenarnya. Mungkin Mas Riza bisa membantu. Iya. Kalau yang tadi soal kenapa SMA atau kuliah, ya akhirnya kami memilih kuliah karena kuliah itu pertama lebih luas juga, dan frekuensi julidnya, gibahnya itu lebih sangar gitu daripada SMA. Kayak ada lebih berani kan kalau di kuliah. Kalau di SMA kan mungkin karena kita memang masih apa ya, masih kayak sekelas terus-terusan sampai 3 tahun, jadi masih kekeluargaannya masih oke dibandingkan kuliah yang lebih individual, lebih kelompok-kelompok. Jadi kalau julidnya juga lebih serem, lebih merasa punya power, dan ya semacamnya lah. Dan memang ini kan dari pengalaman sendiri juga ya, kami melihat sekeliling, terus bagaimana kami melihat orang-orang mahasiswa gibah dan seterusnya, itu jadi menurut kami eksplorasinya akan lebih enak juga. Dan ternyata memang akhirnya dari tim juga setuju, dan memang apa namanya, memang banyak yang bisa dibahas gitu kalau mahasiswa. Nah, kalau yang soal jurnalistik itu sebenarnya idenya dari Pak Monty sih. Jurnalistik dulu sebenarnya ideku tuh radio, karena dulu aku ikut radio di kampus, dan ya menurutku radio kan bisa jadi bahan gibah juga ya. Ya sebenarnya ekskul apa aja bisa sih, waktu itu kepikiran beberapa Betul. radio, terus jurnalistik,
Sama waktu itu apa tuh kayak apa OSIS-nya kuliah tuh apa? BEM BEM gitu sama ya, himpunan kayak himpunan. gitu-gitu. Iya, semacam himpunan gitu-gitu. Cuma akhirnya kami memilihnya yang jurnalistik karena kalau jurnalistik kan ada bentuk ininya ya, karyanya atau tulisannya itu loh. Hmm. Jadi lebih bisa lebih besar dampaknya gitu. Oh ya Mas, Ya itu sebenarnya pilihan sih. Gimana? apa namanya, ini yang kenapa adegannya tuh selalu ada adegan sholat. Jadi saya sholat tuh jadi takut. Iya. Aduh itu ngaruh banget sih. Tapi sebenarnya di setiap adegan di makmum atau di gibah ini pun kita bisa belajar sesuatu. Ya kalau diperhatikan lebih dalam ya. Tapi sebenarnya aku males banget ngomongin pesan moral di filmku sendiri karena aku pengennya tuh teman-teman bisa menyerapnya sendiri. Tapi ya, Iya. iya kan Iya maksudnya betul film apa betul. bikin film Biar kalau kita jelasin orang-orang lagi. lain gak nangkep gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya kita sharing-sharing aja. Hmm. Kayak misal di film Gibah ya yang paling baru. Sediganggunya apa si Adila atau si Okta ini diganggu kan dia tetap menyelesaikan sholatnya. Dia masih tetap terus fokus buat doanya sampai selesai walaupun dia menggeh-menggeh dan menggeh-menggeh itu apa sih? Apa sih dia? Ketakutan ya kan, tapi dia masih mencoba atur nafas, terus akhirnya menyelesaikan Ngos-ngosan. ngos-ngosan. Ya walaupun akhirnya lari juga, tapi poinnya adalah dia tetap menyelesaikan sholatnya. Berusaha istiqomah. Sebenarnya hal-hal detail seperti itu sih yang ingin kami sampaikan juga. Termasuk di film Makmum dulu kalau dilihat kan nggak ada adegan sholat yang akhirnya batal di tengah-tengah ya kan, atau melepaskan diri di tengah-tengah gara-gara ngerasa diikutin. Mau sekali versi Ali Syakib yang dijamahi orang banyak itu juga pun dia nggak yang terus berhenti di tengah-tengah atau ketakutan di atasnya kan nggak juga. Jadi sebenarnya hal-hal detail seperti itu sih yang ingin ditangkap oleh penonton gitu. Cuma kan kadang penonton mungkin udah terlanjur deg-degan dulu jadi belum sampai ke arah situ. Mungkin kalau nonton kedua kalinya, ketiga kalinya baru gitu sih. Kalau dari aku ya. Oke. Ini Mas, aku sama ini mau lanjut lagi nih nanya nih. Yang apa namanya? Yang highlight jinnya tuh kan Ifrit nih. Kenapa Mas Riza, Mbak Vidya sama kru itu pengen ngangkat Ifrit di Gibah ini gitu? Dan apa korelasinya dengan ya yang mau ditampilin gitu? Ya. Dari Vidya dulu mungkin. Dari kamu dulu aja. Oke, baik. Jadi apa namanya waktu itu Jin Ifrit sebenarnya muncul dari idenya Pak Monty. Nah, Jin Ifrit itu tugasnya lagi apa ya, kerja ya tugas lah ya, tugasnya di dunia ini kan untuk merayu manusia ya dengan jebakan-jebakan yang dia punya gitu kan, ya segala hal yang dia tipu muslihatnya lah bahasanya lah ya. Nah, terus kami mencari-cari gitu apa sih kira-kira jin yang memang yang cocok gitu untuk dimasukkan ke Gibah gitu ya, dan ternyata dari sekian banyak jin ya Ifrit ini jadi yang pas gitu karena dia kan memang punya segala macam cara ya salah satunya dengan Gibah itu tadi. Mungkin sesimpel itu sih ya, kayak misal kalau di Makmum kenapa kita akhirnya ngangkatnya apa kalau di Makmum aku jadi lupa. Kanzab. Karena kan dia memang spesialisnya buat ngangguin orang sholat gitu. Nah kalau Ifrit dia sebenarnya memang bukan spesialis di Gibah, tapi dia memang melakukan segala cara untuk mengganggu manusia lah ibaratnya gitu, untuk merusak ketentraman hidup manusia gitu sih. Dan buat tambahan aja waktu itu kita sempat ini ya cari info searching berbagai nama dan tugas jin-jin kayak gitu. Iya, aku sampai punya bukunya, fatwa-fatwa setan, jin-jin muslim sahabat nabi gitu-gitu. Aku punya 3 buku di sini. Mantap. Literaturnya mantap ya. Niat gitu. Iya maksudnya, iya cukup tricky soalnya ya. Maksudnya kita juga tanya-tanya ke orang yang memang paham juga. Jadi
Ya untuk lebih valid aja sih biar Terus Mbak ini ada kans buat dinaikin ke bioskop nggak? Soalnya kan pesannya dalam juga ya. Jadi emang kalau untuk di layar bioskop lebih mantep gitu. wah iya banget sebenarnya. Karena kemarin ya sempat nonton di bioskop dan memang ya jujur ya nggak tahu mungkin gara-gara film sendiri apa gimana. Ya Tapi feel-nya beda pastinya. feel-nya beda. Di akhir yang pas adegan tarik-tarikan di kolam tuh aku nangis cuy. Aku bahkan kaget kenapa aku nangis ya nonton ini ya. Padahal itu juga bukan sekali aku nonton, aku udah nonton kesekian kalinya lah dari yang zaman editing awal-awal sampai terakhir. Cuma aku merasa itu sangat mengharukan adegannya. Tapi kalau ditanya apakah akan di bioskop ya kalau udah di Disney setahuku ya nggak ke bioskop lagi sih. Karena memang film ini udah di-keep setahun lebih ya untuk tayang di bioskop gitu. Sebenarnya kemarin waktu di Conjuring 3 sama Quiet Place naik itu kan lumayan ramai lagi tuh bioskop tuh. Itu sebenarnya udah ada pikiran wah kayaknya mulai bisa nih, penonton mulai balik ke bioskop lagi. Cuma ya ternyata kasusnya naik, terus PPKM, bioskop tutup lagi ya sudah terlalu lama gitu. Ya mungkin pasti kan dari produser juga ada pertimbangan kan karena ini memang keputusannya produser sih untuk akhirnya ke bioskop atau ke streaming atau kemanapun dan akan dirilis kapan gitu. Tapi kalau Di Disney Plus juga udah cukup lumayan kok Mas, kan itu juga banyak label-label besar gitu kan di Disney itu. ya mungkin ya cuma mungkin experience-nya aja sih ya Iya, akan experience-nya doang sih yang beda, feel kita ngerasain nonton. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir buat aku sih karena ntar mungkin yang lain mau masih nanya lagi apa enggak. Ini kan tadi bilangnya garapannya kan tahun kemarin ya. Iya tahun itu kan di tahun 2020 kan harusnya tayangnya gitu kan. Terus sekarang sudah ditayangkan di OTT streaming gitu, di Disney Plus. Kira-kira menurut Mas Riza sama Mbak Vidya nih, Gibah ini akan go akan orang kayak Makmum gitu, kayak internasional gitu, orang-orang akan tahu lagi Disney Plus apa sih yang akses Premier kayak gitu kan, itu akan masuk gak sih Mas kira-kira? Kan apa khusus cuman di Disney Plus Indonesia doang atau mungkin bisa di Disney Plus yang lainnya gitu kira-kira gitu. Nah, aku sejujurnya kurang tahu ya kalau sampai sebegitunya. Cuma kemarin aku sempat kontak-kontakan sama orang Malaysia sih, katanya sih Waduh. nggak masuk Malaysia. Katanya ya, cuma aku belum update lagi hari ini. Oh, nggak masuk ya. Kalau Kayaknya Makmum kan kemarin masuk tuh kan ke kalau Malaysia Makmum iya kan waktu itu. bioskopnya. Bioskop Malaysia. Iya, aku tahu tuh. Nah, ini kira-kira akan masuk lagi nggak gitu ke ya Disney Plus yang negara lain gitu maksudnya. Nah, itu aku nggak tahu juga ya. Mungkin nanti kalau ada update ya bisa aku update. Semoga ya Mas ya, saya doain semoga sampai ke internasional juga gitu kan. Karena kan udah ada subtitle English juga, udah subtitle Indonesian juga kan. Itu kemungkinan kan dua subtitle itu juga udah bisa kemana-mana gitu kan. Kayak gitu. Apalagi ada unsur daerah bahasa Jawa kan ya. Kalau nggak salah ini kan tadi ya bahasa Jawa kan gitu. Bahasa Jawa ya. Iya, bisa ke internasional kan. Wah, itu keren banget sih, Mas. Gitu. Habis ini project apa lagi nih Mas sama Mbak Vidya? Ya masih sama di company juga. Tadi juga udah disebut loh. Iya. Masuk 2. Makmum Iya. 2. Rasanya udah Makmum lewat. 2. Ya, Iya. Makmum 2. Makmum 2. Sama sebenarnya kemarin kemarin udah rilis kan ya? Kok jadi mendadak lupa? Apa nih? Bentar aku cek dulu. Udah. Yang satunya udah dirilis belum sih, Fit? Udah ya? Udah. Yang satu udah, Mas. Bentar aku mau ngecek lagi. Penasaran. Oh ya udah. Sama satu lagi yang baru tuh yang Kapan Hamil. Kalau ini komedi sih. Drama. Wah, ini kayaknya keren ya. Yang Fedi Nuril bukan? Yes. Ya. Fedi Nuril sama Laura Basuki. Wah, mantep nih. Tapi kalau di sini kami nggak nulis sih, kami supporting aja.
Ini nanti memang untuk OTT sih kalau yang itu. Yang kapan hamil itu, Mas? Yes. Kapan hamil? Kenapa? Oke. Oh iya, Mas, ini terakhir dari aku sih. Apa namanya, kan aku itu sempat lihat kredit juga nih, lihat nama-nama cast-nya gitu. Dan aku menemukan itu ya, menemukan dua nama itu, ada Poppy Sofia sama Migi Parahita itu jadi YouTuber. Dan seingatku dua cast itu pernah nongol di Keramat gitu. Nah, apakah di Gibah ini mau nyelipin Easter egg Keramat gitu? Soalnya pas di film yang di Disney ini nggak ada gitu. Kamu teliti banget ya. Soalnya emang aku itu, Mbak, aku jujur nonton Keramat berkali-kali dan masih suka gitu. Atau tuh Iya, Pak Mon. juga suka Keramat, dan waktu syuting pun juga mereka sempat datang gitu di hari itu. Pas kita aku dan Riza juga ke sana gitu. Cuman nggak kepikiran sampai situ malah. Emang munculnya di bagian mana sih? Yang temannya Yola itu, Po? Bukan, Mas. Bukan. Nggak. Nggak, Kalau di filmnya nggak ada. nggak ada. Filmnya nggak ada Poppy Sofia. Masa seingatku kok kayak nggak ada. Iya, makanya. Temannya Yola malah itu yang anggota Yang JKT48 bukan? Ex Cherry Bell. Iya Cherry Bell salah. Gigi. Emang iya. Iya, itu temannya bukannya Yola salah satu. Bukannya pemain band apa gitu nggak sih? Bukan, yang temannya Yola itu yang salah satu pemain Cherry Bell apa JKT48? Iya, Cherry Bell. Oh, Ex Cherry Bell, ya. iya. Ex Cherry Bell, ya. Girl band, Mas, girl band. Girl band. Tidak asik. Iya. Girl band yang sekarang lebih sering acting gitu. Emang yang tadi Poppy Sofia dia masuknya di apa di kredit tuh? Saya ingatku YouTuber sih, Mas. YouTuber. Di cast atau apa? Maksudnya di pemain? Di cast, iya. Di main cast kok. Tapi di bawah-bawah gitu. Nanti aku cek deh. Jangan-jangan dia di kerumunan mahasiswa lagi. Masalahnya YouTuber sih, Mas. Tapi kayaknya gitu. nggak ada sih YouTuber. Iya, udah nanti aku cek deh. Di sini juga nggak ada YouTuber yang. Iya, makanya itu. Nggak ada kan ya, Fit ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Ada. Nggak ada sih YouTuber. Aku soalnya itu kan ya, pertamanya cuman sebelum ini kan aku diskusi juga sama temen yang emang sering ngobrol juga sama Pak Monty gitu. Ini kayaknya ada Easter egg Keramat di sini. Gitu. Makanya kan jadi penasaran gitu. Mungkin Mas Riza sama Mbak Vidya tahu juga gitu. Gitu sih. Ya, mungkin itu nggak tahu ya. Mungkin dari Pak Monty. Iya. Tapi itu ya emang katanya tadi ada yang dipotong juga kan ya? Berapa gitu. Kalau yang dipotong kalau ngomongin soal dipotong itu jadi agak rancu ya. Maksudku misal ya ada film yang ditayangkan di bioskop misalnya durasinya 100 menit gitu. Terus misal ditayangkan di Disney jadi 90 menit. Nah, itu kan dipotong. Atau mungkin waktu diserahin ke LSF 100 menit, waktu keluar dari LSF jadi 90 menit gitu, itu dipotong. Tapi kalau Gibah ini kan ya memang pertama kali muncul ya di Disney, sebelumnya nggak ada di mana-mana. Kalau dibilang dipotong ya sebenarnya nggak ada. Tapi kalau dibilang film dipotong ya saat diedit kan pasti dipotong. Durasi awalnya sekian jam jadi yang sekarang ini. Jadi memang yang versi yang ditonton sekarang ya yang final version. Tahu sih gitu ya. Emang dapat isu-isu dipotong dari mana? Mungkin semacam Easter egg sih kalau menurutku. Biasa kan kalau saya ingatku tuh Pak Mon ya suka nyelipin Easter egg film-filmnya dia gitu di itu. Iya. Tangkepku gitu. Ya kalau aku gitu doang sih, Mas. Ini ada yang lain yang mau nanya gitu? Udah mulai.
Udah, oke. Mbak Kiki? Udah cukup. Oke, Mas Terima Yuzu. kasih ya. Jadi kita mau gibah jadi deg-degan nih. Gak sengaja. Ya alhamdulillah ya kalau apa yang ingin kami sampaikan bisa diterima. Mm-mm. Ya, berarti kalau udah nggak ada yang ditanyain itu ya, aku tutup aja. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat Mas Riza sama Mbak Vidya ya yang nyempetin malam-malam ngobrol kita di sini gitu. Ya, Dibahas. makasih juga. Sama-sama. Terima kasih sudah diajak juga. Dan apa ya? Kalau aku sih apa namanya nikmatin banget nonton Gibah ini dan bisa dibilang apa ya? Gibah ini salah satu film horor terbaik yang aku tonton tahun ini sih gitu. Wih. Ya aku mau nanya dong teman-teman. Gimana? Iya. Kalau Boleh, Mas. antara Gibah sama Makmum kalian lebih suka yang mana? Waduh, berat nih. Aku lebih suka gibah sih. Oh gitu. Kenapa? Oke. Iya ada komedinya lebih dapet. Terus juga pesannya lebih dapet juga sih. Gitu. Oke, Mbak Kiki. Yang lain? Mas Yuzu. Mas Yuzu gimana? Kalau dibandingin sama gini, Makmum tuh punya ciri khas sendiri sih kalau menurutku ya, yang pernah yang kulihat gitu. Karena Makmum itu dibuat kalau menurutku tuh kita dikasih tahu tuh kalau selagi kita sholat itu ternyata tuh nggak hanya kita doang gitu loh, nggak sendiri gitu. Itu kayak ada makna tersirat tersendiri gitu, walaupun nonton yang di film pendeknya tuh cuman sekelebat gitu doang dia nongol hantunya, tapi justru lebih ada ininya tersendiri gitu. Kayak apa ya? Kayak dibilang itu kayak punya makna dalam filmnya sendiri gitu. Jadi nggak bisa dan Gibah pun juga sama. Yang tadi kan dibilang juga sama kakek kan Mas Gali, kalau kita ngerasa gibah tuh akan kayak gitu nggak sih? Ya itu akan ya apalagi yang kebiasaan yang kita lakuin sehari-hari sama teman-teman kayak ngobrolin orang lain lah, ngobrolin si A lah, si B lah, artis inilah, itu kan sama aja kayak gibah nggak sih? Iya kan? Iya. Dan itu ada ininya tersendiri gitu, sama-sama punya maknanya sendiri gitu. Pesan moralnya ada juga di dalam film Makmum, pesan moralnya juga ada di dalam film Gibah kalau menurutku. Jadi nggak bisa buat dibandingin untuk betternya gitu loh Mas Riza. Tapi kalau ditanya sukanya yang mana, aku suka Makmum karena kalau menurutku kalau untuk di Gibah menurutku ada ya walaupun di Makmum juga ada sedikit kurang-kurangnya gitu, tapi menurutku Makmum better dari Gibah. Kalau menurutku kalau untuk dari sukanya gitu. Thank you. Iya. Jujur suka yang serius-serius. Karena menyangkut kehidupan juga gitu. Dua-duanya tuh film itu menyangkut yang reality yang kita jalani tiap hari gitu loh. Bener gak sih Mas Riza bikin sama Mbak Vidya bikinnya itu kan kayak tadi bilang kan Mbak Vidya bilang kan ya, kita menyangkut sehari-hari ke kegiatan sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari ya. Memang benar ternyata diangkatnya dengan secara kayak gitu. Walaupun sama Mbak Hadra adegan-adegannya itu banyak yang kejadian nyata. Kayak iya, nyata, saya meledak ya gitu. Mbak Vidya ya. banyak banget adegan yang memang kejadian gitu di zaman kuliah dulu. Oh gitu. Iya jadi kayak apa ya? Kayak kita nonton tuh ngerasa kayak kita ngejalanin itu tiap hari gitu. Realitinya tuh ada gitu. Cuman digambarkan dengan sebuah film gitu. Jadi kayak ada maknanya sendiri yang menurutku gitu. Yang kulihat. Tapi ini gorengnya yang lebih parah itu beneran gak potong tangan tuh. Ya nggak beneran dong. Gimana sih kaki? Bukan itu ya. Itu tiba-tiba tangannya ada lagi. Iya. Iya ya, jadi kepikiran aku tangannya Yola kepotong ya.
Makanya Iya, ya kepotong. nggak continuity, nggak continuity. Lah, emang dia kan habis itu diperban, udah nggak ada toh. Iya. Yang Sebenarnya- kepikiran nggak bisa tumbuh nanti. Ya, sebenarnya itu tangan kanan tangan kiri sih. Kiri. Ah, Gitu. Sosis. Kan tangan kiri ya. Iya, Aku tangan lupa kanan deh. tangan kiri, tangan kanan apa tangan kiri. Kalau yang andai kan kata itu tangan kanan, ada jebol tuh Mas, ada bocor. Menurutku. Waduh. Tapi kalau itu tangan kiri, ya. Tapi kalau tangan kiri berarti enggak kayak Terus di ketutup sini gitu juga, sama badannya. di sini juga banyak yang buat fobia ya, kayak misalkan yang lidah bolong-bolong itu kan kalau yang fobia bolong-bolong langsung enek gitu. Ya, tolong ya, saya malam-malam dikirimin produser contohnya itu juga mual. Ya, jadi udah bagus lah CGI sama itunya udah Rapi, bikin heeh. ini. Iya udah rapi, udah udah cukup. Rapi. Paling yang masalah itu doang sih yang tadi potong tangan tuh, karena kakek ngomongin potong tangan. Kalau andaikan kata itu tangan kanan, ya bocor gitu. Pas di adegan yang si Mbak Asri Wallace nyelamatin si Anggika itu, bocor tuh Terus tangan yang- kanan Yola tuh kelihatan. Itu yang itu juga kayak itu ya yang naik ke atas juga tuh yang pas kesurupan. Terus spesial ininya buat Asri Ulas sih matanya mantep. Sangat saya. Dan ini apa ya? Ya apa ya? Kalau aku sih kalau suruh milih gibah sama makmum itu ya, jujur lebih seneng gibah. Lebih seneng gibah. Soalnya itu berasa apa sih? Lebih deket gitu problemnya. Kalau makmum tuh berasanya masih Islam banget gitu. Islam banget, settingnya santren gitu. Kalau di gibah ya udah kampus dengan segala itunya. Dasar anak kuliah. Dan Mas saya kerjanya di kampus Mas. Jadi ini pas banget nih. Udah horor di kampus ya kan. Nah, itu. Sholat juga. Waduh double lah. Udah ada makmum tambah gibah gitu. Waduh, dosanya berlipat dong. Aduh. Terus itu Mas apa namanya ustadznya Mas yang di awal-awal apa namanya ngejulidin jemaahnya. Iya kan, semua di film ini sebenarnya gibah satu sama lain kan. Iya. Itu nyata kan, orang nggak Iya. nyadar gitu kalau lagi gibah gitu kan. Kayaknya sih cuma ngomong biasa. Ternyata juga ada unsur-unsur itu. Menarik sih kalau menurut saya adegannya memorable semua. Cuma yang di akhir itu ya yang ke dunia lain sih itu yang kalau menurut aku sih justru agak kurang. Yang di hutan ya berarti. Iya. Ya. Ini dari tadi Danan sama Kak Kiki satu suara terus ya. Danan dibalik tuh. Walaupun bagian tapi lumayan dapet kan. Kayak gak nyadar sendiri kalau gibah itu. Gimana Nan? Gimana? Ya bagus filmnya udah salah satu hal yang film bagus kali ini. Oke. Lumayan gampang dicerna juga komedinya juga menarik. Gampang dicerna ya? Iya, lumayan gampang mengerti. Oke. Udah ini udah semua kan? Udah semua? Ada lagi? Ya udah Kak. cukup. Beres semua unek-uneknya. Thank you ya Mas Riza, thank you Mbak Vidya. Terima kasih. Udah mau ikut ngobrol gelut sama kita. Gelut interview namanya ini. Ini bukan gelut sinema ini namanya. Iya gelut interview ini, gak apa-apa. Gak Ini apa-apa bilang kali. sedang skripsi ya Mas Riza tuh Vidya. Ada salah dijulid. Soalnya kalau kemarin biasanya dibantai mas. Gitu. Ya, ini filmnya bagus kok, suka saya. Emang sebelum-sebelumnya sama siapa biasanya? Bahas Sama apa maksudnya? Mas Rido, film Persepsi. Tapi itu udahlah. Tuh, sisanya itu semua penonton semua. Iya. Ya. Sehat Jadi ini terus majelis ya gibah Mas juga ya. Riza. Iya, kita Ini hitungannya gibah film, majelis Mas. Gibah film tapi. Namanya diganti ya, bukan gelut film tapi gibah film ya. Iya. Majelis film. Gibah Indonesia. Waduh, nggak gitu. Majelis Gibah film.
Se WA dulu lah, jangan se Indonesia dulu. Jabodetabek. Aduh. Ya, oke. Thank you ya sekali lagi Mas Riza, Mbak Vidya udah mau ngobrol-ngobrol seru sama kita di sini gitu. Jarang-jarang loh kita ngobrol sama filmmaker. Makasih Iya. juga udah diajakin. Terima kasih. Ini obrolannya daging semua. Daging semua. Daging semua. Auto keinget daging yang dimakan Firly ya. Waduh. Daging semua. Daging rendang ini. Daging rendang. Aduh. Bukan yang rendang, bukan yang di dapur, yang di pasar maksudku. Waduh. Yang digebukin. Yang spesial itu ya, yang spesial. Waduh, yang spesial. Waduh. Ngeri. Yaudah, itu aja ya. Berarti Gelut Cinema kali ini. Sampai jumpa di gelut-gelut selanjutnya. Dah. Thank you.